Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Yes ya. Saya lihat kurang ramai ini ya di kolom chatnya. Boleh ditulis di kolom chatnya ya. Saya ulangi begitu saya sapa selamat pagi ya. Rekan-rekan semua bisa tulis di kolom chatnya pagi. Yes. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya rekan-rekan. Selamat pagi. Pagi. Yes. Wah, luar biasa rekan-rekan semua. Nah, ada pepatah yang mengatakan ya rekan-rekan, tidak kenal maka tak sayang ya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Deviana Tanujaya yang akan memandu pada acara pagi hari ini. Nah, tentunya saya juga mau untuk berkenalan dengan rekan-rekan yang ada di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Nah, saya melihat ini, terima kasih ya untuk Bu Kim, ada Vio, ada Bu Roslinda, dan juga Ibu Marina ya yang sudah open cam. Yuk, saya bisa mengajak juga rekan-rekan semua untuk open cam. Nah, sambil menunggu rekan-rekan open kameranya, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan semua. Hari ini kita punya acara judulnya apa? Ya, boleh ditulis di kolom chatnya. Harusnya semua sudah tahu nih ya judul acara kita pada pagi hari ini ya. Ada yang tahu? Boleh ditulis di kolom chatnya. Nah, harusnya sudah tahu semua ya karena ini nih ada di background saya ya. Judulnya adalah Trip to Paradise. Oke. Nah, acara ini kalau dilihat dari judulnya ya rekan-rekan semua ya, sangat menarik dan fenomenal ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Karena langsung kita mulai berpikir ya, wah Trip to Paradise, apa ya yang dibahas di Trip to Paradise ya? Bagaimana caranya untuk mencapai paradise? Dan apa itu paradise gitu ya? Nah, daripada kita menerka-nerka ya, daripada kita penasaran ya, saya langsung saja untuk memperkenalkan dua special speaker kita yang luar biasa. Nah, yang pertama itu adalah Felix Antonius, seorang Star Diamond Indonesia, royalty winner, trip winner, dan juga Cast Award winner ya. Wah, luar biasa sekali pencapaiannya. Dan juga guest speaker kita yang kedua adalah Sofia Utami Dewi, seorang Star Crown Indonesia dan juga stakeholder of HDI, juga sudah mencapai pencapaian royalty winner, Cast Award dan Trip winner, dan beliau juga seorang Smart Skin Advisor Advance dan juga trainer of Billionaire Support System. Wah, luar biasa sekali dua bintang tamu kita hari ini, dan yang tidak kalah luar biasanya rekan-rekan, acara hari ini akan dikemas berbeda dalam sebuah cerita yang akan dipandu oleh narator kita yang luar biasa, Ibu Yeni Tanuwijaya, seorang eksekutif Crown Indonesia, ex-profesional, mompreneur, royalty winner, trip winner, dan juga seorang Smart Skin Advisor Advance Biskin. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang subur di negeri Cina, pada tahun 1722, hiduplah seorang pemuda bernama Fei An. Fei An berusia 25 tahun. Dia memutuskan untuk pergi bertapa dan berpuasa 40 hari lamanya, tanpa makan dan minum, supaya dia bisa bertemu dengan seorang peri bijaksana untuk bertanya mengenai kejelasan hidupnya. Apakah Fei An di dunia ini bisa berhasil untuk sukses atau tidak? Tibalah di mana dia bertemu dengan peri bijaksana. Akhirnya masa bertapaku selesai setelah 40 hari 40 malam. Hai Ibu Peri. Halo Ibu Peri. Ibu Peri, Hai, akhirnya aku merasa sangat lelah, haus. Aku ingin Ibu Peri menunjukkan jalan untukku.
Tolong tunjukkan Ibu Peri jalan yang terbaik untukku. Halo anak muda, sebelum aku kasih tahu kamu jalan mana yang harus kamu pilih, kamu harus tahu kemanakah tujuanmu itu. Benar juga ya Bu Peri ya. Kalau saja aku nggak tahu jalan tujuanku, maka jalan manapun yang aku pilih akan sama saja. Masuk akal. Kalau begitu Bu Peri, aku ingin menuju jalan kebahagiaan. Apakah itu ada Ibu Peri? Aduh, anak muda, tujuanmu ini terlalu umum. Seperti kalau kamu bilang, aku mau pergi ke barat. Tapi nggak jelas tujuannya pergi kemana gitu. Buatlah tujuanmu itu bisa lebih spesifik lagi. Jangan terlalu umum. Oh, benar juga ya. Terlalu umum ya. Kalau gitu aku ingin mempunyai banyak harta. Ingin aku menjadi kaya. Tapi kalau aku menjadi kaya, otomatis aku harus menemukan harta karun kerajaan. Itu ya Bu Pri ya. Harta karun. Ya. Tapi Bu Pri, kalau ngomong-ngomong harta karun, rasanya susah. Tapi kan aku harus menemukan kebutuhan dan keinginanku dulu ya Bu Pri. Betul nggak sih seperti itu? Iya, betul. Nah, kamu tuh harus pastikan dulu apa sih kebutuhan dan keinginanmu yang belum tercapai, supaya tuh kamu tuh punya arah yang jelas gitu, anak muda. Oh iya. Tentukan yang lebih spesifik. Oke. Kalau begitu Ibu Pri, aku ingin punya banyak harta, aku ingin punya banyak rumah mewah, aku ingin punya kereta kencana yang banyak, aku ingin jalan keliling dunia. Tapi untuk itu kan aku berarti harus punya yang namanya bebek bertelur emas. Sehingga setiap bulan bisa menghasilkan 100 sampai 200 keping Ibu Peri. Nah, karena aku tahu begini Bu Peri, karena nggak mungkin selamanya aku bisa bekerja. Karena aku pun pasti akan menjadi tua. Bisa tua nanti aku pun tetap butuh makan, tetap butuh hidup Ibu Peri. Maka aku kayaknya susah ya Ibu Peri ya untuk menemukan angsa bertelur emas itu Bu Peri. Tolong Ibu Peri bantu aku Bu Peri. Oke, siapa namamu anak muda? Namaku Fean Ibu Peri. Wah, dari primbon yang aku baca ini, pada malam Jumat, tepatnya sekarang, saya akan bertemu seorang pemuda bernama Fean. Dan Fean akan menjadi orang yang kaya raya. Apakah itu benar Ibu Peri? Serius? Kalau begitu siapa istriku nanti Bu Peri? Atau nanti ada teman-temanku yang nakal-nakal itu jadi miskin? Benar Ibu Peri? Atau gimana Ibu Peri? Nah, kamu pasti akan menjadi sangat kaya dan berkelimpahan. Asal kamu tidak salah jalan. Dan mau nggak kamu untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan? Nah, sesungguhnya dalam buku takdir yang dituliskan di Paradise Kingdom, tidak ada satupun manusia yang diciptakan untuk menjadi miskin. Tetapi mereka sering salah memilih jalan. Dan mereka tuh mengerjakan segala sesuatunya dengan asal-asalan. Mereka kurang pengetahuan. Dan mereka jadi tidak bisa menjadi kaya. Nah, ada satu pesan dari seorang kakek Napoleon Hill, ya. Apa yang bisa dibayangkan pikiran manusia serta diyakininya pasti bisa dicapai. Nah, apa yang kamu impikan ini pasti bisa dicapai ketika kamu sampai di Paradise Kingdom. Tapi ingat, kamu harus mau meluangkan waktu untuk mengerjakan. Dan perjalanan ini butuh waktu. Kesuksesan tidak ada yang datang dalam waktu singkat. Kesuksesan datang dari langkah-langkah kecil. Are you ready, Fean? Ready, Bu Peri. Tibalah di Paradise Kingdom.
Di Paradise Kingdom ini kita akan menemukan kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Setelah 300 tahun lamanya, tibalah di tahun 2020 di mana Vean, seorang pemuda, berubah menjadi Felix Antonius. Dan Ibu Peri pun juga bereinkarnasi menjadi senior leader yang akan mendampingi Felix Antonius menjadi sukses. Hah, Ibu Peri? Jadi jalan mana Ibu Peri yang saya tunjukkan, Bu Peri? Hah? Felix, kamu mabuk ya? Ibu Pri siapa? Oh, aduh. Aku kayaknya masih ngelindur ini. Kebanyakan tidur siang kayaknya ini, Ibu Aplen. Aduh. Emang kamu kebanyakan tidur, Felix. Ya ampun. Oh iya, Bu Aplen, ini aku mau tahu nih, aku kan mau sukses nih untuk bebas waktu dan finansial. Ada nggak caranya, Bu Aplen, supaya aku tuh bisa yang namanya bebas waktu dan bebas finansial? Nah, kamu harus menyadari ya, Felix ya, kalau bisnis atau pekerjaan yang kamu pilih itu seperti sebuah kendaraan untuk mencapai goals atau tujuanmu. Jadi kendaraan itu tuh akan menentukan seberapa cepat atau seberapa jauh tujuanmu itu bisa tercapai. Jadi kamu nanti harus menentukan kendaraan yang tepat untuk memulai perjalananmu. Nah, sebagai contoh gini, Felix. Kalau sekarang kan kamu ada di Jakarta nih. Kalau kamu misalnya mau pergi ke Paris, nah tempatmu Jakarta nih, bisa nggak sih kamu naik sepeda? Mungkin bisa ya, tapi bakalan lama, capek. Bisa 3 tahun terus betisnya jadi gede banget kayaknya ya. Iya, harus pijet juga ya Felix ya. Iya. Soalnya kelamaan ya. Bener-bener. Kelamaan kalau kamu harus ke Paris naik sepeda. Gitu. Paham nggak Felix? Apa yang dimaksud di sini? Berarti kalau begitu, ini kan sebagai ilustrasi, kan saya dulu mantan pegawai bank ya, dengan gaji 7 juta per bulan, dengan kenaikan 5-10% setiap tahunnya. Nah, saya punya rumah impian, Len, yaitu di daerah Tangerang gitu ya, BSD, itu rumah setara dengan 3 miliar. Itu bagus banget, Len, 3 lantai dan halamannya juga cukup luas. Terus setelah saya hitung-hitung dengan pekerjaan yang saya jalani ya, ternyata kita butuh DP 30%, Len. Dan 30% itu setara dengan 900 juta, Len. Ya ampun. Dan itu kalau dibagi gaji per bulan 7 juta rupiah, berarti itu menghabiskan waktu 11 tahun hanya untuk DP, Len. Itu belum berarti makan. Dan belum makan, belum nonton, dan ada pulsa belum beli juga Felix kalau gitu pulsa. Felix. Aduh, kayaknya nggak mungkin banget ya, Helen ya, kalau dengan kendaraan sebagai karyawan aja ya. Iya. Jadi makin terbuka bener. ini, Len. Benar. Ya, jadi kamu bisa memahami ya, kalau kamu punya gaji 7 juta, tapi berharap punya rumah 3 miliar, artinya kamu tuh seperti mau ke Paris naik sepeda ontel gitu ya. Jadi capek, pegel, tapi lama nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah, sama seperti sekarang di sini kan. Nah, makanya ini ilustrasi yang benar banget, pinter kamu ini. Nah, kalau gitu, kamu tuh harus tahu ya. Kan tadi tujuanmu ini bisa tercapai dengan kendaraan. Nah, kendaraan atau pekerjaan yang kamu pilih, itu tuh seperti kendaraan bisnis atau pekerjaan itu tuh seperti kendaraan. Jadi sekarang kamu bisa pilih nih di sini. Kamu kan bisa lihat nih. Yang mana kendaraan yang kamu akan pilih sekarang ini? Oke, kalau berdasarkan kecepatan dibandingkan dengan sepeda, dibandingkan dengan motor, supercar dan ada Hyperloop train,
aku pasti pilih Hyperplane. Karena kenapa? Karena Hyperplane ini yang paling canggih dan paling cepat di antara semua kendaraan yang ada di 4 ini. Yes, benar, pinter kamu. Karena ini tuh canggih luar biasa ya. Tapi Felix, ingat ya, kamu tuh harus benar-benar paham kenapa kamu memilih kendaraan ini. Karena kendaraan ini kan seperti kendaraan bisnis. Kalau nggak cepet, nggak bisa kan kamu mencapai ke tempat apa yang kamu tuju gitu. Oke, Len, paham. Ini diibaratkan sebagai sebuah bisnis. Tapi dalam membangun bisnis itu kan susah, Len. Apalagi aku nggak jago jualan. Gimana, Len, solusinya? Nah, inilah luar biasanya strategi bisnis network. Untung kamu itu udah ada di bisnis network marketing ya. Untuk mencapai income yang kamu inginkan ini tadi, Felix. Sebagai contoh kan kamu tadi pengen beli rumah ya, harganya 3M. Anggap aja kamu pengen dapat income 100 sampai 200 juta gitu loh ya, per bulannya ya. Supaya bisa beli rumah impianmu tadi ya. Kamu di sini kamu itu nggak perlu ngerjain sendirian, jadi kamu nggak perlu jualan banyak-banyakan gitu, Felix. Kamu akan mengerjakan bersama tim. Jadi kamu harus bangun dulu timnya. Nggak mungkin kan kalau sekarang kamu sendirian. Nah, Felix, coba di handphone kamu ada nggak 100 kontak nama di handphone kamu tuh? Ada nggak, Felix? Ada. Lebih malah, Len, kalau lebih Yes, nama-namanya itu loh. Kamu cek lagi. Karena Coba kunci ya. kedahsyatan bisnis ini, ya sesuai dengan namanya loh ya. Kunci kedahsyatan bisnis ini ada di the power of network. Nah, semua bisnis itu pasti butuh omset. Benar nggak, Felix? Nah, Betul. dalam bisnis network marketing, omset itu tuh bukan dipenuhi oleh satu orang aja. Makanya kenapa omsetnya itu bisa sangat-sangat besar sekali. Tetapi omset ini dipenuhi itu sama tim gitu. Contohnya sekarang kayak gini nih. Kamu bisa lihat di diagram yang ada di sini ya. Ini namanya the power of networking. Tadi kan kontak di handphone kamu itu ada ratusan ya, Felix ya. Pasti banyak tuh cewek-cewek gitu kan. Dimanapun kamu berkenalan udah pasti masukin ke handphone. Nah, sekarang gini, kamu cuma butuh 5 orang aja yang mau kamu jadiin rekan kerja kamu. Partneran kerja gitu ya, Felix ya. Nah, kamu harus tahu nih di sini. Kalau 5 orang rekan kerja, nah untuk lebih jelas kan kamu nanti bisa lihat training dari bisnis plan supaya tahu. Tetapi kamu tahu omsetnya dan cara kerjanya, kenapa bisnis ini tuh bisa menghasilkan income sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Lihat nih di sini. Kita batasin sampai level 8 ya, Felix. Supaya ada batasannya. Kalau enggak kan enggak jelas perhitungannya. Benar ya? Nah, misalnya kamu cuma punya 5 orang rekan kerja. Masing-masing orang itu tuh punya omset pribadi 900.000. Gitu, Felix. Nah, bonus kamu kan 5% ya. Nah, kalau kamu mempunyai 5 orang rekan kerja, mengajari 5 orang itu untuk mencari 5 orang rekan kerja dan seterusnya, ini kan berlaku multiple gitu kan. Sampai 5 jadi 25, 25 jadi 125, 125 jadi 625 dan seterusnya sampai level ke-8. Kamu bisa lihat di sini perhitungannya, penghasilan kamu totalnya bisa sampai 25 M. Wah, keren banget ya. Ini per bulan loh, Felix. Per Omset bulan, bukan per tahun ya? Bener. Karena apa? Karena dikerjain tim ya. Bukan kamu sendiri jualan banyak-banyakan. Ya kan? Nah, terus kamu lihat di sini. Kalau misalnya kamu gagal, ya, kamu kan tadi bilang, aduh aku nggak bisa jualan gitu ya. Kalau misalnya kamu gagal, 90% gitu, Felix. Benar ya? Maka kamu dapatnya berapa, Felix? 2,5 Per miliar bulan. per bulan ya. Wah, gede nggak tuh? Langsung beli rumah deh. Kalau Cash lagi belinya misalnya, ya. Waduh, bener. waduh. Iya. Kalau misalnya kamu, wah nggak bisa gitu ya, males-malesan gitu ya, masih awal, masih nggak ngerti gitu kan. Cuman berhasil 1%. Kamu masih dapat 250 juta rupiah loh, Felix. Bukankah bisnis ini tuh luar biasa banget. Nah, coba juga kamu lihat nih. Itulah kenapa kok
banyak dari tokoh-tokoh dunia seperti Robert Kiyosaki sama Donald Trump, ini ada bukunya nih yang di sebelah kiri nih kamu bisa lihat. Itu tuh nyaranin why we recommend network marketing. Ada apa? Kenapa kok menyarankan network marketing ini? Kan pasti luar biasa dong. Kalau nggak luar biasa nggak mungkin disarankan. Juga Warren Buffett kan di dalam bukunya itu, Warren Buffett itu mengatakan kalau saya harus memulai dari nol, saya akan memulai dengan bisnis network marketing. Nah, luar biasa kan bisnis ini, Felix? Masa Wow. sih kamu tidak tertarik? Pasti kamu tertarik banget gitu loh. Wah, ini udah mau cepat-cepat action nih, Bu Aplen nih. Ini udah fakta, ini sudah data, dan ini juga betul-betul cara terbaik untuk saya itu bisa akselerasi ya kayak perlu plan ya, bahkan nggak perlu jago jualan. Ini solusi tuntas benar-benar. Tapi Bu Aplen, setelah saya tahu banyak ini, boleh dong kasih ke saya langkah pertama apa sih yang harus saya lakukan nih? Udah nggak sabar nih, Len, buat Nah, action nih. betul banget. Pasti kamu sudah kepanasan, pengen langsung ngerjain. Nah, teman-teman boleh juga ya untuk sambil share komen. Karena kita bantu juga nih Felix untuk dia itu bisa membayangkan. Nah, kalau saya sih membayangkannya gini. Kamu coba bayangkan atau imajinasikan yang gampang-gampang aja. Misalnya kamu tuh beli mobil baru gitu ya. Atau gampangnya kamu beli iPhone Pro 14 gitu misalnya. Terus apa sih yang perlu kamu lakukan dan apa yang biasa kamu lakukan untuk kamu tuh bisa memaksimalkan semua fitur-fiturnya itu semuanya supaya kamu bisa pakai semua kecanggihannya yang ada di sana itu. Apa yang kamu lakukan? Pertama-tama buka boxnya dan langsung aku cari yang namanya buku manual atau manual book. Karena di Nah, sana buku itu berisi semua fitur-fitur dan cara menggunakannya. Bener nggak, Len, yes. kayak gitu? Betul, betul, betul banget. Sama, Felix. Kalau di bisnis tuh juga sama. Di sini, di Business Network Marketing HDI, kamu tuh bisa mempelajari semua manual booknya. Ada sistem bisnis network untuk memaksimalkan potensi bisnis ini. Spesial banget. Kamu tuh nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Ada support sistemnya, yaitu menyediakan informasi lengkap, memastikan kalau kamu tuh bisa memanfaatkan semua fiturnya, semua fasilitasnya. Mulai dari The Secret Book of MLM, referensi bukunya, ada buku rahasia kekayaan alam, terus ada training 5 training dasar, terus ada manual book, video-video, audiobook, ada medis, testimoni, semuanya ini lengkap banget ada di Billionaire. Juga kamu harus punya nih yang namanya Billionaire Education Center, Felix. Jadi ini luar biasanya support system dari HDI ini. Sama ya, kamu tadi kalau beli handphone, beli mobil baru, kamu lihat manual booknya. Pasti kalau misalnya di bisnis, kamu pengen tahu apa aja sih yang harus dipelajari, jangan sampai kamu kelewatan. Karena kalau misalnya kamu nggak mempelajari ini, kayaknya kamu punya barang canggih, tapi kamu nggak bisa memanfaatkan semua fiturnya loh, Felix. Oh iya, bener juga ya. Kayak ibarat mobil kita atau handphone kita misalkan sudah super smartphone ya, sedangkan kita cuma buat telepon atau SMS doang ya. Padahal Betul, fitur-fiturnya betul. canggih banget ya. Waduh, sayang Yes. banget ini ya kalau ada teman-teman di sini yang terjun di HDI gitu ya, jalan bisnis HDI ini nggak benar-benar pelajari buku manual booknya ya. Waduh, Yes. ya 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 ya. Tapi nanya lagi boleh ya, Mbak Plan? Kalau misalkan dalam kendala yang terjadi di lapangan, itu kan pasti ada ya namanya bisnis ya. Nah, kalau di handphone kan ada customer service-nya tuh ya, supaya mereka tuh bisa kasih panduan, bisa kasih arahan. Nah, kalau di Bisa HDI ada nggak customer service-nya? Yes, kamu pertanyaannya pinter banget. Soalnya pasti kamu ini kepikir, gimana ya kalau aku pas nggak bisa, gitu kan? Nah, jangan Iya, iya. khawatir. Di bisnis ADI, kamu itu punya navigator. Sama ketika kamu punya mobil baru ya, pertama kali, kamu itu pengen ada orang di sebelah kamu yang membimbing. Ini loh caranya kayak begini, tekan tombol ini, tekan tombol itu, gitu. Nah, kalau di bisnis ADI, bisnis network marketing, ini tuh udah tersedia, yaitu upline leader kamu. Upline qualified kamu ini akan menemani kamu sepanjang perjalanan. Luar biasa ya. Ini bisnis yang
nggak banyak orang yang tahu, Felix. Rahasia. Udah mantep banget ya. Udah kita ada manual booknya, kemudian juga ada yang mengarahkan kita supaya kita bisa berjalan mulus dan tempat buat konsultasi. Kayaknya ini bisnis udah nggak ada celahnya deh. Setiap yang jalan bisnis ini pasti bisa sukses. Oke, setelah kita belajar banyak, Len, belajar dari manual book, belajar dari yang tadi ya, buku-buku tadi, berarti kan harus action dong, bener nggak, Len? Masa cuma belajar doang ya? Nah, first actionnya itu apa ya, Len ya? Nah, kamu jangan sampai lupa ya. Memang betul kamu tadi tuh bilang kalau kendaraannya itu udah super canggih ya. Tapi kalau kamu ini nggak mengoperasikannya, nggak action, itu tuh kan pasti kamu nggak dapat apa-apa dong, nggak dijalanin gitu loh kendaraannya gitu ya. Kamu hasil itu pasti didapat dari tindakan kamu. Nah, kalau kamu punya mobil baru nih, super gitu ya, termasuk kayak kereta api yang kamu pilih tadi, Hyperloop. Ini apa yang harus kamu lakukan? Pasti kalau mau supaya jalan nih, harus isi bahan bakar. Benar ya? Isi bahan bakar nih. Nah, di Business Network, itu bahan bakarnya itu apa? Bahan bakarnya itu adalah daftar nama. Felix, kamu udah punya belum nih daftar namanya? Bahan bakarnya itu daftar nama. Kalau kamu nggak ngisi, ya nggak bisa jalan dong kendaraannya. Jadi daftar namanya udah berapa banyak nih? Udah lengkap belum? Siap, Len. Berarti daftar nama ya langkah pertamanya ya. Kalau gitu boleh bagi tipsnya dong. Cara yang paling simpel dan praktis, Len, untuk bisa buat daftar nama. Seperti apa, Len? Inilah anak-anak muda selalu pengen yang simple-simple aja ya, nggak mau yang ruwet bulet gitu ya. Memang yang namanya sistem itu untuk mempermudah. Nggak ada sistem itu yang dibuat rumit gitu. Nah, apa langkah-langkahnya untuk bikin daftar nama? Pertama, tentu saja kamu tuh harus cek di kontak handphone kamu. Misal, handphone kamu kontaknya ada berapa tuh? 200, 300? Pokoknya semua kamu harus masukin ke buku daftar nama ini. Gak usah dipilih-pilih. Jadi nggak perlu kamu judgement, ini kayaknya nggak mau beli, ini sudah terlalu tua, ini sakit-sakitan. Nggak perlu. Semuanya masukin aja ke daftar nama itu. Kamu kamu punya bukunya yaitu buku daftar nama. Ya, tuliskan minimal tuh 150 nama. Gitu. Ada teman SD, teman SMP, teman kuliah, tetangga, siapapun yang kamu temuin gitu, yang kamu tahu namanya. Dan juga gini Felix, jangan sampai kamu mikir gini, ini biasanya aku panggil Pak Gendut nih, siapa ya nama aslinya? Nggak perlu kebanyakan mikir ke sana, tapi kamu langsung aja Pak Gendut, tulis aja gitu. Nggak usah ditulis nomor handphonenya dulu. Nanti baru kamu tulis nomor handphonenya setelah ini. Nah, nanti baru kamu pisahkan. Orangnya ramah, energik, ambisius, berpengaruh. Kamu nanti akan bisa pisahkan seperti itu, Felix. Nah, terus Felix, jangan lupa. Kamu kan pasti pengen isi bahan bakar ini kan terus-menerus ya, Felix ya. Benar ya? Supaya perjalananmu itu bisa lama. Kalau kamu pengen nambah daftar nama, ini kamu tuh harus kayak gini, Felix. Misal, kamu punya temen SD nih, namanya siapa ya, Felix, temen SD kamu? Namanya Bambang. Oke, namanya Bambang. Nah, kamu nanti sambil pikirin, di antara Bambang ini ada teman-teman yang lain nggak? Nah, itulah kamu bisa memperbesar network kamu, gitu. Dari yang satu nama ini. Gitu ya Felix ya. Cukup jelas nggak nih langkahnya membuat daftar nama? Iya ya, ini cukup jelas ya. Jadi dengan begitu. Dari rekan-rekan juga kalau misalnya mau nanya boleh ya teman-teman di sini ya. Iya. Ini sayang banget kalau nggak nanya ya rekan-rekan ya. Ini mumpung ada Ibu Aplen nih ya. Waduh. Berarti dengan begitu kita punya banyak daftar nama ya nantinya ya. Benar. Tidak hanya terbatas cuman di kontak WA aja teman ya. ke teman gitu loh. Ini yang membuat kita itu daftar namanya nggak habis-habis. Karena kita ini sebenarnya dari teman satu itu tuh bisa dipikirkan. Ini temannya siapa, tetangganya siapa, kayak gitu. Kan ya Felix ya?
Ya, Gampang banget. paham. Oke, berarti kan daftar nama itu seperti isi bahan bakar. Nah, Benar. tapi apakah setelah isi bahan bakar itu langsung bisa jalan atau bagaimana, Len? Kalau Nah, jalan ini. gini, ini kan kita lagi bayangin nih, mau naik kereta sudah isi bahan bakar, apa ya yang harus dilakukan untuk keretanya itu bisa jalan? Nah, kalau misalnya kita itu mau supaya keretanya jalan, kan harus ada suatu action, yaitu kita itu nginjek pedal gasnya atau tuasnya gitu ya. Tuasnya ini nih di-push gitu ya ke depan gitu kan. Kita nginjek pedal gas. Ini tuh apa kalau di bisnis, Felix? Kita bayanginnya. Kalau di bisnis HDI, kalau kita bayanginnya nginjek pedal gas itu artinya kita itu mengundang untuk presentasi. Gitu, Felix. Jadi kalau Oke. misalnya kamu nggak pernah ngundang orang untuk presentasi atau nggak presentasi ke orang, artinya sama dengan kamu ini nggak pernah ngegas. Jadi keretanya itu tetap diem di tempat gitu, Felix. Kamu Astaga. harus Iya, men-sharingkan. iya, iya, Kamu iya. harus bisa men-sharingkan produk dan bisnisnya kepada rekan-rekanmu gitu. Iya, 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 Itu iya. yang terpenting. Karena kalau misalnya gini, Felix, kamu nggak pernah sharing, nggak pernah presentasi gitu ke orang. Artinya, kamu punya kendaraan yang super canggih nih. Tapi Ya, kamu nggak pernah ngegas, nggak pernah jalanin. Bener ya? betul. Keren nih. Oke, oke, oke. Berarti sama aja bohong ya. Ngapain nih? Sampai udah kita isi daftar nama dan lain, tapi kita nggak ngegas ya. Ah, Iya, nggak Len, pernah presentasi. boleh nggak sharing nih, Len, langkah-langkah yang praktis dan simpelnya lagi nih untuk presentasi dan mengundang nih. Boleh, Oh, Len oke, ya? oke, oke. Bener-bener. Mesti kamu harus tahu ya, langkah yang simpel, langkah yang mudah ya untuk kita itu bisa pertama ngundang dulu dong, Felix, sebelum Oh iya, presentasi. Nah, ngundang dulu. pada saat kamu ngundang, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, buka daftar nama yang tadi kamu buat itu, nyambung ya, buka daftar nama. Terus kamu itu bisa nelponin orangnya satu persatu nih. Nah, caranya gimana? Siapkan waktu yang khusus, Felix. Jangan waktunya itu asal sambil kamu makan, sambil kamu ya nyantai-nyantai tidur-tiduran, terus sambil ketiduran lagi gitu, Felix. Maka kamu itu harus sambil luangkan waktu khusus. Kenapa? Harus diluangkan waktu khusus, Felix. Supaya gini, pas kamu pertama kali nelpon ke orang, ini kan kadang-kadang agak deg-degan gitu ya. Pernah nggak ngerasain? Teman-teman ada yang ngerasa deg-degan nggak? Atau malah nggak bisa keluar gitu suaranya ya pada saat pertama kali kita nelpon orang itu. Itu yang saya rasakan sih pertama kali. Nah, terus apa yang dilakukan? Kalau misalnya kita itu mengulangi terus-menerus dalam jangka waktu yang pendek gitu, maka kita ini akan lebih cepat bisa gitu. Tetapi kalau kamu karena deg-degan nggak jadilah besokannya lagi, nggak jadilah besokannya lagi, maka akan lupa ya kemarin itu gimana ya caranya ya gitu. Jadi kamu tuh nelpon, siapkan waktu khusus, siapkan daftar nama kamu itu tadi, terus langsung nelpon satu persatu dan lakukan ice breaking dulu, bukan langsung halo, aku mau ngundang kamu, nggak bisa. Jadi kamu harus bikin bikin semuanya itu smooth gitu. Halo, apa kabar Bambang? Oh, kayaknya aku udah lama ya nggak ketemu kamu. Gimana kabarmu sekarang? Sehat ya semuanya? Gitu. Terus habis gitu bagikan cerita transisi, bagikan percakapan transisi, ya. Terus cerita. Dan terakhir kalau sudah selesai, kesankan terburu-buru Felix. Gitu ya. Oh Paham gitu. ya Felix ya? Di sini Ya. ya. Mau nanya juga Ini boleh ya buat Len ya. Ini ada boleh pujian dong. yang tulus nih. Pujian tulus itu pujian seperti apa ya, Len? Ya, gini Felix, supaya kamu itu pujiannya smooth gitu ya. Kamu tuh bukan memuji ke arah fisik misalnya. Halo Bambang, kamu ganteng banget. Nah, nanti eh, Bambangnya jadi curiga. Ini Felix masih seperti yang dulu atau sudah ganti ya? Gitu ya, Felix ya. Iya, iya, iya. Tapi gini,
Bambang, aku senang sekali kontak kamu. Waktu dulu seingat aku, kamu itu waktu di sekolah, itu tuh selalu punya ide-ide kreatif loh. Nah, sekarang aku tuh pengen ngajakin kamu. Tolong ya, kamu kasih kasih aku sharing, kasih aku advice. Bisa nggak kamu ketemu aku? Tanggal berapa? Tentuin, Felix. Gitu ya, Iya, tanggal berapa, jamnya, kamu yang menentukan. Gitu. iya, Oke? iya, iya. Mungkin gitu Eh, ya, Felix ya. iya, ini kan masih baru gambaran simple ya, praktis. Tapi kalau ingin tahu lebih detail lagi atau lebih lengkap lagi, ada nggak Len caranya? Nah, Felix, inilah luar biasanya di bisnis ini. Ini tuh lengkap. Kamu tuh bisa nanti cek juga di sharing yang ada di Bill YouTube, HDE Warrior, seperti yang kamu bisa lihat ya di sini itu. Ini lengkap banget. Kalau kamu mau tahu secara lengkap dan detail cara untuk mengundang. Nah, ada spesial ini dari Ibu Rosita Dewi, ini lengkap dan top banget. Terus kalau mau ada CD-nya, ada dari Bapak Nugroho Tantra juga di BEC. Itu mengundang, itu mudah juga. Nah, banyak banget Felis detailnya. Ini saya kasih cuman sebagai trailernya aja, supaya kamu bisa lebih mendalam nanti. Oke? Iya, Nah, jadi terus nggak yang mungkin. presentasi ya Felix ya. Iya, Gimana? boleh. Tapi Len, ada yang nanya ini Len, dari teman-teman Ah, nih. Ada yang nanya, untuk transisi percakapan dan ceritanya bagaimana gitu. Nah, Boleh nih Len. tadi kan udah kita memuji nih. Terus kita itu baru ngomong, oh iya, aku mau nanya nih. Nah, itu biasanya percakapan transisi. Dia jadi mulai klik mau ngapain ya, gitu loh. Jadi supaya percakapan transisi itu supaya orang itu lebih apa ya ini gitu loh. Jadi lebih fokus. Oh iya, aku mau nanya nih gitu. Nah, nanti baru kita ngobrol lebih lanjut. Tetapi ingat ya, jangan presentasi di telepon. Makanya untuk lebih jelasnya, ada banyak nih contoh-contoh percakapan transisi. Nanti ada di CD-nya Pak Nugroho Tantra atau di yang Ibu Rosita Dewi nih. Ini keren Oke. banget. Wajib banget nih ya teman-teman, langsung diklik ya Oke? di kolom chat. Nah, sekarang kalau Nah, kayak presentasi gitu. boleh Len? Boleh sharing ke Nah, kita kalau nih. presentasi pasti kamu pengen cara singkat. Nah, semua orang tuh pengennya cara singkat. Tentu aja Yang ya. singkat. Apa nih cara yang singkat nih untuk presentasi? Semuanya saya kasih cuma 4 step, 4 step. Karena apa? Karena supaya simple. Semua sistem ini tuh untuk mempermudah kita ya. Pada saat kita presentasi, siaplah di tempat yang sudah dijanjikan itu 15 menit sebelumnya, sebelum jadwalnya. Jangan sampai telat-telat. Terus lakukan ice breaking sambil fact finding, sambil ngobrol-ngobrol, kita itu cari kebutuhannya dia ini apa. Kebutuhan prospek ya, jangan sampai kita ini cuman asal ngomong mempresentasikan sesuatu tapi nggak sesuai dengan kebutuhan prospek tersebut gitu. Terus setelah selesai presentasi, tanyakan bagian mana yang menarik dari apa yang udah dipresentasikan. Nah, kalau misalnya pada saat presentasi orang itu kan terlihat ya dari pertanyaannya tertariknya ke arah produk, nggak apa-apa kalau misalnya mau di closing dulu. Jangan sampai kita itu, nanti ya saya selesaikan dulu presentasinya. Jangan diputus di tengah-tengah, tetapi kita bilang bahwa oke, kita ikutin saja. Kalau mau di closing dulu, nggak apa-apa, baru kita lanjutkan lagi. Oke, kayak begitu ya, Felix ya. Oke, oke, Cukup oke. jelas ya? Cukup jelas. Dan ada panduan lengkapnya lagi nggak ya? Ini Ya bawa plan. jelas ada dong. Ini Ada ini kan semua. cuman yang kulit-kulitnya aja ya. Kalau panduan lengkapnya kamu bisa lihat di Bill YouTube sebenarnya how to presentation. Jadi yang how to presentation ini sebenarnya bukan cuman cara presentasi loh Felix. Bukan, tapi kita itu juga tahu apa sih tools-tools yang bisa kita pakai sebagai daya ungkit kita pada saat kita presentasi. Jadi kita misalnya lagi presentasi nih, ada loh kayak misal video-video apa yang bisa dipakai. Misalnya untuk yang masih baru, kita bisa sambil selesai presentasi ini, kita juga bisa mengirimkan HDI Smile Live gitu misalnya. Terus kita bisa juga mengirimkan video-video pendek mengenai yang sharing dari
Tony Robbins, kayak seperti itu. Jadi ada banyak tools-tools yang bisa dipakai. Itu dari di mana kita bisa dapat? Itu ada di Telegram. Semuanya lengkap. Juga ada di Bill YouTube. Gitu Felix. Wah, Jadi maksimal sekali apa yang kita bisa dapatkan dari sini loh. Ya, rekan-rekan sangat-sangat. tentu juga bisa tahu ya, dari BEC juga, kalau misalnya rekan-rekan nih masih baru, sebenarnya ada, bisa diklik, itu di New Enterpriser. Nah, di situ ada 3 langkah yang sangat simpel. Kita tinggal klik satu persatu. Menarik ya? Wow, ini betul-betul bisnis yang anti tersesat ya. Jadi Bener. pasti jalannya mulus semua ya. Udah dipandu dan dari yang simpel dan detail. Waduh, waduh. Tapi ini kan bisnis kan Hyperloop Train ya. Sekali lagi ya. Ada nggak sih tombol-tombol istimewa atau tombol turbo gitu buat plan untuk kita lebih akselerasi lagi? Yes. Nah, memang kita ini nggak mau lambat-lambatan ya. Kita mau mengalami percepatan, harus ada tombol turbonya. Pasti Oh, ada ada ya? dong. Ini kan keretanya canggih, Wih. gitu dong. Canggih Ah, banget nih kereta. Kalau kita pencet tombol turbo, kita tentu akan keretanya itu berjalan dengan sangat cepat. Luar biasa nih. Nah, dalam bisnis apa nih tombol turbo yang dimaksud? Nah, dalam bisnis tombol turbo itu ketika kita mengundang ke acara. Nah, Felix ingat, kita tuh kan ada banyak acara yang difasilitasi sama perusahaan nih. Kayak acara The Leader Within, BSM, itu banyak sekali acara-acara baik online maupun offline. Ini tuh untuk memfasilitasi kita. Karena kita sudah memencet tombol turbo, artinya kita akan mengalami percepatan. Daripada saat kamu tuh mengundang ke acara tuh Felix, nah ini lihat nih, kecepatannya bertambah kan, gitu. Karena apa? wow. Orang pada dasarnya, Felix, itu pengen ngeliat sebenarnya lingkungannya itu seperti apa sih, komunitasnya itu seperti apa. Orang akan bakal lebih tertarik, gitu. Kalau misalnya melihat, oh ini loh realnya. Makanya manfaatin acara-acara kayak terutama yang paling deket nih, ada TLW Tangerang. Pembicara-pembicaranya juga super dan sudah dibagi dari berbagai macam profesi. Ini akan lebih mudah ya Felix ya. Kalau misalnya kamu jelasin sendiri, misalnya kamu kan profesinya misalnya backgroundnya karyawan gitu Felix. Tapi kamu menjelaskan mau ke arah dokter, itu kan sulit ya. Nah, maka ini ada spesial-spesial speaker. Nah, ada Dokter Harina, ada Ibu Gebrina, ada Ibu Wina Unus, ada Pak Herman Suselo. Jadi ini top banget, Felix. Ini akan mempercepat kamu, perjalanan bisnismu ini akan semakin cepat banget, tentu aja. Dengan Oh, kamu berarti tekan tombol turbo. iya. Oh, berarti banyak yang salah ya. Karena dulu banyak orang menganggap acara-acara ini tuh acara buang-buang waktu, buang tenaga gitu ya. Justru ini malah turbonya. Waduh, buat teman-teman yang Bener. lihat Jadi kamu nyesal ya harusnya investasinya ya. kan cuma kecil, Felix. Iya, Dibanding iya, kalau iya. misalnya kamu ikut seminar-seminar yang lain, kamu bisa bayarnya jutaan. Tapi ini tuh enggak. Kenapa bisa murah gini, Felix? Karena disupport oleh HDI. Oke. Itu makanya murah banget, Felix. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kecepatan 500 km per jam ya, seperti Hyperloop Train, jadi harus memanfaatkan setiap peluang atau event-event yang ada di HDI. Betul ya, Len ya? Yes, betul banget. Jangan Oke, sampai ya oke, kamu oke. nggak memanfaatkan turbo booster. Oke, oke, oke. Kalau mau cepat, silakan mengundang. Oke, yuk teman-teman nih ada hari Sabtu 19 November jam 12 siang masih bisa untuk mengundang teman-teman semua. Ya, don't miss it. Oke, Len. Kan tadi gua plan mengilustrasikan bahwa bisnis ini seperti sebuah perjalanan, seperti kita mengendarai sebuah Hyperloop Train atau kereta yang sangat cepat, sangat canggih. Tapi berarti dalam perjalanan pun kan kita biasanya terjadi kendala-kendala yang kita hadapi, misalkan dalam cuaca ya khususnya Len ya. Nah, cuaca kan ada cuaca yang hujan deras gitu ya, ada yang sampai badai, dan mungkin ada juga yang cuacanya cerah Len. Nah itu bisa nggak sih Len di sini mengalami kondisi seperti itu? Wah, masuk akal nih, Feli. Jadi sama ya, seperti kita perjalanan menuju tempat impian kita, naik kendaraan nih. Jadi
bukan berarti itu bebas hambatan kalau kita sudah punya kendaraannya. Tetapi ada beberapa cuaca yang perlu kita hadapi tentu aja. Sama ya, seperti di suatu bisnis. Supaya kita itu kendaraannya tetap bisa berjalan panjang, kita harus punya bahan bakar yang cukup, tentu aja. Dan keahlianmu ya untuk mengendarai kendaraan ini terus harus ditingkatkan. Tadi kan udah jelas seperti itu ya Felix. Keahlian dilihat dari manual booknya, dari semua support sistemnya, kamu harus pelajari semuanya itu, juga bahan bakarnya harus lengkap. Nah, bagaimana kalau ada cuaca misalnya anggap aja hujan deras? Nah, kalau hujan deras, saya mau ilustrasikan seperti kita itu dalam perjalanan, kalau hujan kan nggak bisa full speed ya. Jadi kendaraannya itu melambat gitu kan. Kalau di dalam bisnis, ini seperti apa gitu. Kalau kendaraan melambat, bayangkan yang mesti dilakukan apa? Oh, biasanya itu cek ke navigator. Gimana ya? Kendaraannya ini melambat karena hujan. Terus habis gitu sambil cek lagi di manual booknya, apa yang harus kita lakukan. Nah sama tuh di bisnis Felix. Jadi gampang ya kita bayanginnya ya. Kalau di bisnis kita itu bisa nanya ke upline kita. Kalau di bisnis cuacanya hujan ini, kita mensinkronkan dengan ada ragu-ragu dari prospek yang sudah dipresentasi gitu. Jadi cuacanya hujan, melambat. Terus apa yang harus dilakukan nih? Nanya atau konsultasi ke upline dong. Terus sambil kita itu belajari lagi, evaluasi lagi apa yang harus kita lakukan. Buka-buka ke buku-bukunya atau pelajari kembali apa yang harus kita lakukan pada saat handling objection atau kita mau melakukan open mind gitu. Seperti itu Felix. Dan juga kalau ini bisa pinjamkan Infopack ya Felix ya kalau di bisnis ya. Ya. Oke, berarti bukannya gagal orang ragu-ragu kita ya, justru bukan, itu proses tapi aja ini ya. Perlu berproses gitu, lebih melambat sedikit. Oke, berarti mindsetnya harus seperti itu ya. Benar, siap. Oke, paham, mengerti. Ya, jangan malu, jangan ragu-ragu berkonsultasi dengan upline qualified juga ya, supaya tetap bisa sampai ke tujuan. Nah, ini kan cuaca hujan deras ya, Bu upline. Sekarang kalau cuacanya badai gimana Bu upline? Kalau cuacanya badai? Ya, ekstrim ya. Cuacanya ekstrim banget nih kayak di sini. Nah, kalau cuaca ekstrim ini biasanya keretanya berhenti gitu ya, Felix ya. Terus gimana ya? Biasanya kalau cuaca ekstrim kayak gini, kalau sebagai yang nyetir nih, masinis mungkin ya yang nyetir ya, itu biasanya ngontek-ngontek ke kantor-kantor yang di ini ya, di yang lain ya, minta bantuan gitu. Apa yang harus dilakukan? Terus ngomong ke navigatornya juga, betul ya? Terus minta kalau misalnya sampai dalam waktu panjang, mungkin bisa minta bantuan makanan gitu kan ke stasiun-stasiun yang lain karena kelamaan ya berhentinya gitu kan, minta bantuan makanan. Nih, nah kalau di bisnis kita tuh bisa bayangin kayak gini Felix, bagusnya tuh. Kalau cuacanya badai, itu tuh berarti kayak kita itu presentasi ditolak gitu. Jadi keretanya mandek gitu. Nah, terus kalau minta bantuan, berarti minta bantuan ke siapa ya? Ke stasiun lain, itu berarti tuh kita itu kayak minta bantuan makanan nih, dianggapnya seperti ini mungkin Felix. Seperti kita itu jualan produk. Nah, kalau jualan produk sebenarnya itu tuh kita itu dapat sesuatu, dapat duit, ya kan? Tetapi kereta kita itu berhenti. Kita itu nggak jalan gitu loh. Kereta bisnis kita itu nggak jalan, Felix. Jadi hati-hati kalau kamu jualan terus aja, jualan terus. Kita ini jualan, dapat uang, dapat. Ya, kayak di pada saat ini dapat makanan, dapat gitu. Tetapi kita ini keretanya nggak jalan. Kalau kamu terus-menerus jualan, terus aja nggak membangun jaringannya, itu artinya keretanya berhenti, nggak jalan. Jadi capek. Ya ampun. Selama ini gitu berarti ya? Salah dong ya saya Len. Apalagi kemarin promo 11-11 ya. Nah siapa nih yang di ruangan ini nih? Promo 11-11 closing terus ya kan. Langsung semangat omset naik ya. Tapi nggak mengembangkan kerja ya. Oh berarti omsetnya naik. Tapi sebenarnya kita nggak kemana-mana ya bisnisnya ya.
Bener, Seperti itu kayak ya, gitu Len ya? Felix. Jadi Oke. harus dipahami ya, kayak kita badai terus habis gitu cuman minta makanan doang gitu. Nah, selain Oke. itu Felix, kalau misalnya ditolak gitu ya, ada makanannya habis ternyata gitu. Kalau misalnya di stasiun kan kita kadang-kadang minta bantuan ke stasiun terdekat, ternyata di stasiun terdekat makanannya habis. Nah, apa yang dilakukan? Kontak ke stasiun lain. Nah, kalau di bisnis, kita yang harus dilakukan adalah minta referensi. Jadi kalau misalnya jualan produk tuh ditolak, jangan sampai terus kita langsung pulang, Felix. Yang Waduh, harus saya dilakukan ya adalah minta referensi ya, berarti ya. minta referensi, Oke, betul. saya salah berarti. Biasanya saya begitu nawarkan presentasi, nggak mau, tawaran produk nggak mau, saya mohon izin pamit dulu, Ibu, mungkin bisa ada lain kesempatan. Salah ya Langsung berarti ya. pulang deh. Gitu. Jadi Pulang. harus tetap minta referensi dulu, Felix, Oh supaya kita gitu. itu bisa dapat yang tadi ya, dapat temannya teman gitu loh. Oh gitu. Gampang ya seperti itu, melakukan penjualan produk atau minta referensi gitu. Waduh, ya ya ya. Jadi banyak yang keliru ya, bukannya langsung pulang terima kasih, tapi step ini harus juga dipraktekkan ya, supaya Ya, daftar nama kita sampai nambah mentok, terus ya. sampai Iya iya titik ya. darah transfusi. Oh, jadi nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Ya nggak ada salahnya minta referensi juga kan ya. Iya iya Yes. iya 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 iya. Ya. Baik 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 baik. Setelah kita seperti ini kan namanya jalan tuh pasti ada nggak jalan tuh nggak selamanya mendatar kan, benar nggak sih Pak Plen? Iya, benar benar benar. Pasti ada Eh, jalanan Wah, ini imajinasi menanjak. kamu ini kayaknya cukup cukup bisa mewakili semua orang juga ya. Ya Imajinasinya ya. yang sangat luar biasa ini. Memang kalau kita jalan nggak di jalan datar doang nih, ada jalan nanjak. Jalan nanjak ini apa? Kalau kita bayangin kita dalam perjalanan jalan nanjak, kalau di dalam bisnis ini jelas lebih berat ya. Ini adalah di mana kita melakukan follow up. Seakan-akan kok nggak ada hasilnya sih, seakan-akan kok lambat sih follow up-nya ini. Tapi ternyata ini tuh kita ini sedang melakukan follow up dan ini tuh akan mendapatkan hasil. Jadi jangan khawatir ketika kita melakukan follow up seakan berat, seakan nggak ada manfaatnya, seakan-akan kok nggak ada hasilnya gitu. Tetapi kita sedang melakukan perjalanan jalan nanjak ini. Nah, kalau kamu mau tahu nih, jalan nanjak ini atau follow up ini, pasti kamu mau nanya lagi nih Felix, tahu deh. Pasti langkah-langkah mudahnya itu Langkah. seperti apa gitu. Nah ya itu dong yang simpel Ya, dong. nah Boleh dong buat sebelum plan. Iya iya. sebelum kamu ini ya Felix ya, sebelum kamu nanya ya, memang sudah sangat dipahami. Follow up itu memang ada langkah simpelnya. Itu apa ya follow up? Nah kita 4 lihat. langkah lagi ya buat plannya. Langkahnya 4 doang gitu loh, supaya Oh nggak 4 doang. panjang-panjang langkahnya. Iya Ya, 4. pertama, kalau kita follow up konsumen misalnya, kita itu nyapa di WA atau komen di Instagramnya gitu kan. Kan simpel-simpel ya, langkahnya tuh simpel-simpel. Kenapa sih seringkali orang itu nggak mau melakukan follow up? Seringkali orang tuh mikir gini, Felix, masa sih sesimpel itu bisa membuat orang itu jadi jalan gitu kan? Masa sih sesimpel itu? Harusnya mungkin open mind kayak yang di depan panggung kayak begitu ya. Nggak harus, Felix. Tapi hal-hal simpel yang kamu lakukan, ini tuh sangat berarti, gitu. Jadi seakan-akan follow up ini kayak kamu PDKT gitu loh, Felix. Ya, mungkin kamu PDKT sama pacar, gitu kan. Nah, lakukan hal-hal simpel, perhatiin apa yang dia mau, apa yang dia suka, gitu. Kamu kasih, gitu kan. Benar ya? Terus kalau ke konsumen nih, tanyakan produknya udah diminum belum? Jangan-jangan dia cuma beli tapi lupa minum produknya. Karena apa nggak diminum nih? Karena mungkin eh, ragu-ragu nih, produk nih benar apa enggak nih. Nah, maka kamu harus mempersiapkan untuk kamu bisa handling objection, untuk kamu tuh bisa meyakinkan orang. Kalau bisa kamu tuh datang ke rumahnya supaya jelas tahu dan bisa dilihat gitu loh. Orangnya ini minum nggak produknya. Terus datang ke rumahnya kamu juga mungkin kamu bisa bawa sesuatu
gitu ya, bawa makanan kayak pokoknya gini, bayangkan kamu follow up itu tuh kamu lagi PDKT sama pacar, ya kan? Mau dipinang menjadi pacar. Gimana sih caranya? Ya wis lakukan itu. Simple kan? Nggak perlu mikir yang kepanjangan. Kayaknya harus open mind yang luar biasa. Nggak perlu, nggak perlu. Iya. Bangun hubungan, trust, maka kemungkinan kamu diterima kan pinanganmu tadi jadi Iya, pacar. iya. Bener Berarti harus kan? seperti itu ya. Karena banyak kesalahan yang dilakukan adalah follow up akhir bulan gitu ya. Waduh Ya, ya. itu follow up produk gitu, ngejar peringkat. Ya, Udah biasanya kayak peringkat ya. gitu. Nah, Salah yang ya. pertama Iya, iya. follow up nih gini, Felix. Kamu perhatiin dia itu keinginannya apa? Jangan cuma mikir pengennya untuk kepentingan kamu. Tapi kan bayangkan tadi, kalau kamu PDKT sama pacar, pasti yang kamu pikir kesukaannya orang ini tuh apa ya? Ya kan? Pasti kamu mikirin itu. Dia butuh apa ya? Nah, kayak gitu. Terus dia nanti akan merasa bahwa, Felix ini baik banget ya, kayak gitu. Orang pada dasarnya kan pengen dipahami, dimengerti, gitu kan? Seperti itu, Felix. Betul, 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 betul. Nah, Oke, berarti ada harusnya semua juga, bisa ya. Tapi ada panduan benar, lengkapnya lagi nggak, Len? Kalau follow up nih. jelas ada dong. Semuanya pasti ada detailnya, Felix. Wih, Nah, mantap. detailnya itu kamu bisa lihat nih di biasa di HD Warrior nih, paling lengkap banget. Terus di BEC juga ada follow up, ada di Bill YouTube, semuanya juga sudah dilengkapi. Ini kalau kamu benar-benar mempelajari mengenai follow up ya, kamu akan punya ilmu itu tingkat dewa, dewa mabok, gitu Felix. Kenapa? Karena gini, semakin kamu itu bisa melakukan follow up, maka buahnya dari follow up ini banyak. Karena sebenarnya kamu kan butuh rekan kerja ya Felix, bukan cuman butuh kamu kerja sendiri atau pinter sendiri. Maka kamu harus bisa membuat orang lain ini jadi pinter, gitu kan. Yang terpenting di bisnis network marketing itu bukan cuman apa yang kamu bisa, tapi apa yang kamu bisa dan apa yang rekan kerjamu juga bisa. Kalau semakin banyak orang yang kerja, Felix, pasti bisnismu ini jadi semakin cepat. Bukankah omset itu tadi dari tim? Semakin banyak Oke. timmu, kan semakin cepat bisnis ini. Gitu ya, Iya, Felix ya? iya, iya, iya. Wah, ini catatan penting nih ya. Ini wajib di-follow dan di-subscribe ya teman-teman ya. Ini ada banyak sekali hal detail yang dibagikan ya. Wih, ada 8 ya bahkan ya. Ini Benar, benar. wah, lengkap banget. Yes, 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 yes. Jadi wajib menguasai kemampuan buat follow up. Wah, ini boleh nih jempolnya teman-teman nih di tombol di komen ya. Yang hebat follow up itu yang omsetnya dan rekan kerjanya pasti aktif besar ya. Waduh, siapa nih Yes, yang mau kayak gitu, jadi ahli follow up? Felix. Iya, iya, iya. Oke, buat plan. Oke, Berarti udah ngerti ya. Tadi jalanannya menanjak berarti benar. follow up terus ya. Bukan berarti tidak di follow up ya. Lakukan follow up secara terus menerus, tapi kita akan terus sampai ke tempat tujuan. Iya. Oke banget Nah, nih. Felix, tadi kamu kan bilang nih ada yang cuaca cerah nih. Nah, Nah, masa cuaca hujan dan badai terus? Kita yang enak-enak ya, Felix ya. Cuaca cerah. Kalau ya. cuaca cerah, ilustrasi di bisnis ini lancar jaya gitu ya. Ceritanya orang yang di presentasi ini itu langsung mau join, closing gitu loh, Felix. Oke. Ya, mantep kan? Ini yang Langsung yang closing kita loh, mau Felix. ya. Ini cuaca Ah, cerah. Ini yang kita ya, pengen ya. memang. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, Nah, ini artinya apa, Len? Berarti Nah, closing. iya, kalau cuaca cerah artinya closing dan kita ini akan dapat gerbong, gitu, Oke. Felix ya, dapat gerbong baru. Nah, mungkin kamu perlu juga pasti mau nanya lagi nih, langkah Tips-tips. closing, gitu kan? Nah, Tips itu dong closing. ini. Tips-tipsnya Ini tuh dibagi, udah Len. pasti tips closing itu pasti ada Iya. dong, Felix. Boleh Nah, dong, Len, yang tips simpel closing lagi. ini ada 4 lagi gitu ya, supaya Oke. tidak panjang-panjang nih. Soalnya tahu kalau kepanjangan juga nggak dipelajari gitu. Jadi 4 aja yang terpenting kan. Yang Pengakuan dosa. pertama, Oh, iya, Len. kamu harus menguatkan keyakinan prospek atas apa yang sudah kita presentasikan tadi. Harus diyakinkan orang tersebut ya, Felix. Kamu harus bisa dengan pertanyaan-pertanyaan kamu gali kebutuhannya.
Misalnya kalau pas di rumahnya sambil digali kebutuhannya, Bu, anaknya kayaknya sehat banget, makanya suka ya, gitu ya, misalnya. Nanti pas ibunya ngeluh, oh iya dia itu nggak suka makan loh. Nah, baru tahu kan kebutuhannya berarti eh, kebutuhannya ini honeybee pollen ini untuk anak-anak karena dia nggak suka makan. Jadi kita bisa langsung jelasan. Berikan solusi sehubungan dengan kebutuhan prospek. Nah, berikan solusi berarti kan kamu tinggal bilang gini, Bu, ada teman saya ya kemarin, anaknya juga nggak suka makan loh Bu. Tapi kok dia itu nemu ditawarin sama temennya ini satu produk yang luar biasa dan bahannya itu alami banget Bu. Yang namanya honeybee pollen. Itu terbuat dari madu loh Bu. Nah, ada solusi kan Felix ya? Ini langkah-langkah Iya, iya. closing. Terus lakukan closing dengan 3 little yes. Nah, kalau kita Apa pas itu, Len? mau nanya nih, 3 Realitanya. little yes itu apa? Iya, Ini, Len. Kurang paham 3 soalnya. 3 little yes. Itu orangnya itu harus jawab yes, yes, yes. Nanti jadi yes besar gitu. Yes kecil, Oh, yang pertama misalnya. Bu, pada masa pandemi ini tentu kita butuh ya produk kesehatan ya Bu ya. Iya, pasti butuh ya produk kesehatan. Nah Bu, kalau misalnya Ibu melihat dari sekarang ini, tentu kita tuh nggak pengen ya nyari produk tuh yang asal-asalan. Yang kemarin soalnya kita ngalamin kan pada obat batuk aja kandungannya nggak oke ya Bu ya. Tentu kita pengen produk kesehatan yang aman ya untuk keluarga Ibu. Yes, gitu kan? Nah, dari semua yang saya sharingkan tadi, Bu, dengan produk yang harganya juga murah banget, 90 biji, itu hanya kita membayar 300.000 aja. 90 biji loh, Bu. Bukankah ini murah dan terutama layak untuk dikonsumsi untuk keluarga Ibu ya? Iya. Nah, udah 3 ya. Langsung kita ngomong, Bu, boleh ya saya bantu untuk Ibu meregistrasikan supaya Ibu bisa dapat harga diskon nih, Bu. Nah, seperti itu, Felix. Gampang kan? oh, Nah, tinggal dicari gampang. kebutuhannya apa. Ya, ya. Jadi jangan cuma presentasi terus orang kita tapi nggak gali kebutuhan gitu ya. Kita nggak tahu dia butuh Bener. apa. Iya, betul-betul, Oke, oke, Felix. oke. Waduh, ini sih udah daging banget ini ya langkah closingnya. Tapi ada yang lebih detail lagi nggak ya, Len ya? Teknik closing ini. Ya, jelas ada, Felix. Seperti biasa, ada di BEC, ada di Warrior, Ada HDI, juga. ada di eh, Bill YouTube, tentu aja. Nah, kamu tinggal menggali ke sana. Jadi sebenarnya ya, kalau orang smart itu tahu di mana dia harus mencari informasi ketika dia membutuhkan. Nah, seperti sekarang ini, Felix, kamu nanyain, informasi dibutuhkan itu apa aja? Orang pintar itu bisa menemukan atau bisa mencari informasinya itu di mana di saat dia membutuhkan. Itu disebut orang cerdas. Ya, Dan bisa dari semua yang udah ada tersebut, kamu bisa menyusunnya dan menyusun strategi yang baru bagaimana kamu harus melakukan tindakan dengan apa yang sudah kamu dapatkan ini tadi. Gitu, wih, Felix. benar, benar. Saya percaya nih Keren ya? teman-teman yang di sini nih orang cerdas semua nih, Len. Waduh, Pasti. ya kan? Ini orang cerdas semua ini. Yuk, langsung teman-teman diklik, langsung di-subscribe dan dipelajari nih teknik closingnya, Felix. dijamin langsung Yes. closing. Ya, Jangan nggak lupa ya? Felix, kamu kan Ya. tadi closing itu kamu dapat gerbong, punya Oh kemampuan ya, iya, betul, punya betul. kemampuan untuk mengendarai perjalananmu itu ya. Kamu kan lokomotif dapat gerbong gitu. Nah, kamu jangan sampai cuman punya gerbong-gerbong aja. Kamu tuh harus mentraining, harus supaya orang ini tuh punya kemampuan yang lebih, supaya kamu nggak lama-lama jadi berat kalau punya gerbong terlalu banyak. Kamu harus Benar juga. bisa menjadikan gerbong-gerbong itu menjadi lokomotif, Felix. Supaya kamu tuh Betul. bisa saling support dalam perjalanan kamu itu. Gitu, Felix. Iya, iya, iya. Kalau misalkan sekira lokomotifnya cuma satu, gerbongnya 20 kan kecepatannya nggak akan bisa Iya, cepet ya. bener, capek Masuk. jadinya. Jadi kamu harus bisa mentraining gitu ya. Membuat orang itu mempunyai kemampuan untuk menjadi lokomotif sama seperti kamu juga, Felix. Oke, oke. Makin banyak lokomotifnya, makin cepat bisnis kita akan melesat ya, Len. Yes, betul. Keren Waduh, ya, waduh. bisnis ini. Keren, keren banget. Aduh,
dari tadi ngomong terus ini cek nanya terus nih bawa plan nih. Haus nih ya. Izin minum dulu ya Len ya. Ini mau Enak minum banget. soft drink dulu nih. Ya Len ya. Wah, enak Waduh. banget kamu promosi. Kamu itu beli harga berapa tuh Felix? Ini di minimarket belakang ini cuma 3.000 Len. Soft drinknya nih. Oh, murah banget. Saya juga punya nih. Tapi ini tadi saya beli di ini kebetulan saya pergi ke Hotel Bintang 5 tuh Felix. Jadi ini tuh saya beli spesial harganya 30.000 tuh di Kok Hotel mahal Bintang banget? 5. Mahal Iya. banget Len. Ini 3.000 itu 30.000. 10 kali Len. Kok bisa? Nah, justru itu Felix. Kita tuh bisa belajar loh sebenarnya dari kehidupan sehari-hari kita, Felix. Kamu tahu apa yang bisa dipelajari dari harga yang berbeda ini? Dari price tag-nya ini berbeda. Padahal kan barangnya sama ya, Felix. Kok price Betul. tag-nya itu bisa beda? Apa Kok yang bisa Len? membedakan sebenarnya? Kalau misalnya yang membedakan dari soft drink ini, beda harganya itu kan jauh. Artinya ada value yang ditambahkan di sini, sehingga harganya beda. Sebenarnya sama nggak seperti sebagai kita itu sebagai manusia gitu ya, Felix. Kamu kan bilang pengen punya income tuh lebih besar, Felix. Pengen punya income lebih besar. Lebih gede artinya price tag-mu itu lebih tinggi gitu. Nah, yang harus kamu lakukan ketika supaya price tag-mu itu lebih tinggi, maka kamu ini harus di dalamnya value-nya harus ada added value dong supaya price tag-mu itu lebih tinggi. Benar. Jadi kamu harus belajar, harus punya pengetahuan yang lebih, kemampuan yang lebih. Itu artinya price tag-mu itu lebih tinggi. Betul, Felix. Value diri kamu itu akan menentukan harganya. Income itu akan sebanding dengan pertumbuhan diri kamu. Juga kalau misalnya lihat ya, ini kan tadi belinya di hotel ya, Felix ya. Hotel yang bintang 5 gitu. Sedangkan kamu beli di minimarket tadi. Benar, makanya Iya. harganya beda. Jadi lingkungan itu tuh menentukan harga kamu. Lingkungan akan menentukan harga kamu. Kalau saya pernah dengar dari senior-senior itu mengatakan gini, kalau kamu pengen sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Perhatikan cara mereka bekerja, pelajari cara mereka berpikir, dan kamu akan menjadi seperti mereka. Oh, luar biasa sekali ya, Felix ya. Kita belajar banyak hal loh. Cuma dari minuman ini, Belajar. kita belajar banyak hal banget, Felix. Nah, Thank you itulah banget Mbak Len. price tag. Nah, Oke, gini Felix. oke. Nih sudah kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya udah lama ya, Felix ya. Kamu harus mulai melihat di sini. Ini adalah suatu rahasia. Ketika kita melakukan pengembangan diri, itu sama seperti ketika kita, tadi kan kita mau price tag kita meningkat. Jadi kita Betul. perlu melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Gitu. Betul. Nah, kamu juga tadi sudah mengalami perjalanan ya, Felix. Terus kita juga bisa melihat di dalam perjalanan kita ini bahwa kamu itu jangan sampai keluar dari sistem. Karena rel itu adalah sistem. Kalau kamu sampai keluar dari sistem, maka kamu nggak akan nyampe di tempat yang kamu tuju. Keluar dari rel kamu itu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus menarik gerbong-gerbong itu selalu ada dalam relnya. Pengembangan diri kamu, semuanya itu sebenarnya sudah ada di yang namanya path of success ini. Ya, diagram ini loh. Diagram ini tuh harus kamu betul-betul lakukan. Karena ini tuh menyangkut semuanya. Ini relnya. Kalau kamu keluar dari rel, artinya kamu nggak nyampe ya, Felix ya. Ini lihat, Ya. sebenarnya simpel banget ya. Apa yang tadi kita bahas nih, Felix. Dari daftar nama, buat janji, terus melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Ini sampai dari gerbong, kamu sampai bisa mempunyai banyak sekali lokomotif. Ya, semakin jelas ya apa yang kita bahas dan kita sharing semua di sini nih. Sistem itu manfaatnya adalah untuk mempermudah kita semua loh, untuk menjalankan dengan baik sesuai arah yang benar. Kalau nggak ada sistem, berarti nggak ada rel, ya kan? Berarti susah dong kita. Iya, Nanti jalannya asal ngaco nggak nyampe ke tempat tujuan kita ya, Felix ya. Nah, ini gambaran besarnya ya, Felix ya. Diagramnya jelas banget kan?
kita bisa sama-sama, ayo kita sama-sama semangat untuk kita bisa nyampe ke tempat tujuan kita hanya dengan melalui rel Path of Success ini. Are you ready, Felix? Siap-siap ke Paradise Kingdom. Thank you banget, Aplen. Go to Paradise Kingdom. Yes, langsung take action. Nah, saat ini kita sudah tiba di Paradise Kingdom. Oke? Nah, teman-teman semuanya, di penghujung tahun 2022 dengan final countdown saat ini, Felix Antonius juga sudah berhasil tiba di Paradise Kingdom. Nah, di situ terparkir ya, banyak lokomotif-lokomotif. Ini lokomotif milik Felix Antonius. Nah, berarti lokomotif-lokomotif ini adalah orang-orang yang sudah melakukan perjalanannya, yang sudah melewati prosesnya, mau meluangkan waktu untuk menjalankan sistem dengan memencet tombol turbo. Nah, bagaimana rekan-rekan semuanya? Anda juga ingin sampai di Paradise Kingdom? Segera tekan tombolnya, ikutin sistemnya, nikmati perjalanannya, dan sampai jumpa rekan-rekan semuanya di Paradise Kingdom. Wah, luar biasa sekali sharing-sharingnya. Siapa yang setuju? Ya, boleh diangkat jempolnya bahwa sharingnya hari ini luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Bu Yeni, Bu Sofi, dan juga Felix. Benar-benar ilustrasinya membuat kita lebih paham ya dengan Path of Success. Bagaimana rekan-rekan semua? Ya, sudah siap melakukan perjalanan? Kita sudah punya jalannya, kita sudah punya kendaraan tercepatnya ya. HDI adalah Hyperloop kita. Ya, segera kita gas, injak gas dan juga turbonya, jangan lupa. Nah, salah satu cara kita untuk supaya bisa segera action yaitu dengan pengembangan diri ya, salah satunya adalah dengan membaca buku. Nah, ini kita punya promo buku. Boleh ditampilkan multimedia? Oke. Nah, kita punya promo buku hari ini, hanya hari ini, yaitu buku The Secret Book of MLM dan juga 20 Ways to Win People. Nah, ini akan menjawab segala pertanyaan tentang multi level marketing ya. Ini mengembangkan diri kita murah banget, hanya 160.000 sudah dapat 2 buku. Segera bisa kontak ke nomor telepon yang tersedia. Oke, bisa lanjut? Kemudian ada juga buku Rahasia Kekayaan Alam. Nah, ini segala pertanyaan tentang produk ya bisa terjawab di dalam buku Rahasia Kekayaan Alam. Nah, ini luar biasa promonya, hanya 95.000 ya. Boleh rekan-rekan di capture dan langsung segera dimiliki. Oke. Ada spesial promo apa lagi? Oke. Nah, salah satu percepatan yang bisa kita miliki yaitu dengan segera mendaftarkan diri VIP channel BEC ya. Di sini ketika kita submit 12 bulan kita akan mendapatkan free 1 bulan ya. Jadi dengan 600.000 kita sudah bisa mendapatkan 13 bulan. Wah, luar biasa sekali. Oke. Nah, ini panggilan kepada enterpriser yang berada di Jakarta ya dan sudah memenuhi kualifikasi enterprise manager ya, bisa segera mendaftarkan diri pada acara onsite tanggal 20 November 2022 dan akan langsung dimentor oleh Bapak Nugroho Tantra Royal Crown Indonesia. Oke, boleh next. Oke, nah ini panggilan kepada enterpriser yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Akan ada acara Dare to Change tanggal 20 November 2022 jam 10.00. Acaranya onsite akan langsung dibawakan oleh Bapak Stefanus Kohartono dan juga Ibu Yanita Variana. Nah, ini harus segera mendaftar ya rekan-rekan. Masih ada waktu di tanggal 20 November.
Oke, nah ini acara morning briefing, jangan sampai kelewatan karena akan membahas 10 secrets to grow your net worth ya. Akan ada 3 sesi tanggal 14 November, 21 November, dan 28 November yang akan diadakan jam 9 pagi WIB. Oke, acara selanjutnya. Nah, ini adalah MLK Bali ya, meeting luar kota Bali. Nah, ini bukan hanya untuk enterpriser yang ada di Bali ya, untuk enterpriser yang ada di luar Bali juga boleh mengikutinya. Nah, dengan investasi Rp700.000 di tanggal 26 sampai dengan 27 November ya, rekan-rekan semua bisa menikmati experiential learning yang tidak bisa kita dapatkan secara online. Ya, luar biasa sekali, segera daftarkan diri rekan-rekan semua. Oke, acara selanjutnya. Nah, ini adalah The Little Within Tangerang ya yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Sofi dan juga Pak Felix ya. Segera daftarkan diri di Tangerang hanya dengan investasi Rp175.000 saja ya, dan juga Cross Love kita tercinta ya Gebrina Verdesonia juga akan sharing di acara TLW Tangerang ini. Oke. Nah, kemudian ada acara juga Great Business Opportunity ya tanggal 22 November 2022. Nah, ini akan juga dapat special door prize ya yang nanti akan dibawakan oleh Pak Rino, Pak Stefanus, dan juga Pak Andi. Nah, boleh dicatat rekan-rekan semua acara yang telah disiapkan. Oke, sekian acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses selalu. Sampai jumpa di Paradise Kingdom. Go, Royal Crown.